Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratrina Siti dengan NIM 120704057 dari jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, jadi pada mata kuliah Biokimia Medis yang saya ambil di Merpati ini, di sini saya akan membahas mengenai jurnal atau mereview jurnal salah satu penyakit yaitu Tay-Sachs disease. Dengan judul jurnalnya yaitu Analysis of Polymorphic Markers Located in the Hexagen Region Associated with Tay-Sachs disease. Nah, jurnal ini yaitu diambil dari jurnal Metagen dengan penulisnya sendiri ada Nasrin Wahab, Nasim Ibrahimi, Farzan, Amir Mahani, dan Sadet Faldian. Nah, jadi ini dia untuk posternya. Jika ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, judul jurnal tersebut yaitu Analisis Penanda Polimorfik yang terletak di wilayah gen hexa yang terkait dengan penyakit Tay-Sachs. Nah, jadi penyakit Tay-Sachs ini atau Tay-Sachs disease merupakan kelainan genetik dengan pola keturunan autosomal resesif yang menyerang sistem saraf pusat. Jadi, TDS ini disebabkan karena penyimpangan disosok oleh disfungsi gamma heksosaminidase A yang diikuti dengan akumulasi gangliosida atau ganglioside GM2 di lisosom. Tay-Sachs ini disebabkan karena adanya mutasi pada gen hexa yang mengakibatkan cacat pada gamma subunit dan defisiensi fungsi enzim hexa. Nah, oleh karena itu, hal ini dapat menyebabkan akumulasi GM2 ganglioside di lisosom yang mengakibatkan pembengkakan neuron dan apoptosis sel. Kemudian, metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu SNP, yaitu Single Nucleotide Polymorphism atau Polymorphism Nukleotida Tunggal. Nah, metode ini digunakan dalam deteksi pembawa heterozigot dan diagnosis prenatal. Pada sejumlah besar penanda SNP ini telah diperkenalkan untuk gen hexa di database. Dalam penelitian ini diselidiki genotip dan tingkat informatif penanda genetik RS2288258 dan RS4777507 pada wilayah gen hexa. Jadi, individu yang terkena dampak dari pembawa penyakit Tay-Sachs ini dapat diidentifikasi dengan tes darah yang mengukur aktivitas heksosaminidase A. Nah, bentuk penyakit Tay-Sachs ini sangat parah dan tidak terbatas pada kelompok etnis manapun. Penyakit Tay-Sachs ini diturunkan sebagai penyakit resesif autosomal. Nah, kelainan genetik resesif terjadi ketika seseorang mewarisi dua salinan gen abnormal, satu dari masing-masing orang tua. Nah, jadi dapat kita lihat ya orang-orang yang mengidap penyakit Tay-Sachs ini. Nah, bisa dilihat ini dimana ciri-cirinya itu di bagian kepala ke atasnya itu agak membesar. Selanjutnya, material atau bahan dan metode yang digunakan pada penelitian ini. Nah, metode yang digunakan ini ada 3 tahap. Yang pertama, kita akan melakukan studi bioinformatika dan seleksi SNP, kemudian sampling DNA dan genotip, dan yang terakhir yaitu analisis statistik. Nah, pada studi bioinformatika dan seleksi SNP ini dilakukan analisis secara in silico dengan beberapa database penting seperti DB SNP, genom UCSC, FSNP atau fungsional SNP, Alfred, dan SNPper yang dilakukan pada penanda polimorfik di wilayah gen hexa. Kemudian digunakan juga analisis MAV atau frekuensi alel minor tinggi dan juga tingkat heterozigositas yang tinggi. Kemudian kedekatan fisik dengan gen yang dipilih yaitu RS2288258 dan RS4777507. MAV dan tingkat heterozigas ini merupakan dua fitur penting dalam penanda genetik informatif dalam analisis tersebut. Nah, selanjutnya yaitu
sampling sampel DNA dan juga genotip. Nah, di mana di sini menggunakan 148 sampel darah orang sehat yang tidak memiliki hubungan keluarga. Kemudian sampel ini diambil dari populasi orang Iran yang mana selanjutnya DNA genom ini diekstraksi dari leukosit darah tepi dengan prosedur sorting out standar. Nah, marker yang dipilih di genotip itu menggunakan tetra primer ARNS PCR, yaitu dari sistem mutasi refraktori amplifikasi PCR dan juga ARNS PCR secara konvensional dengan primer yang dirancang. Nah, prosedur ini tuh menggunakan 2 primer dalam spesifik alel dan juga 2 primer luar untuk memperkuat 3 fragmen dengan panjang berbeda dari DNA template dalam satu reaksi PCR. Nah, pada penelitian ini, tetra primer ARNS PCR ini dilakukan untuk RS2288258 dan juga ARNS PCR digunakan untuk penanda RS477507. Nah, amplifikasi PCR ini dilakukan dalam kondisi optimal oleh thermal cycler Eppendorf. Nah, selanjutnya setelah amplifikasi PCR, genotip penanda ditentukan dengan diakhirinya pada elektroforesis gel agarosa 2%. Selanjutnya yaitu mengenai analisis statistik. Nah, pada frekuensi alel bersama dengan heterozigositas yang diamati dan diharapkan diperkirakan menggunakan program Genecoop. Nah, pada penelitian ini nilai P keseimbangan Hardy-Weinberg atau HWE dihitung untuk penanda melalui uji eksak menggunakan perangkat lunak Power Maker. Untuk estimasi frekuensi haplotip untuk 148 individu sehat yang tidak berkerabat diperiksa menggunakan Power Maker. Kemudian, konstruksi haplotip untuk penanda dilakukan oleh Power Maker berdasarkan data genom. Selanjutnya, hasil pada penelitian ini dikatakan bahwa frekuensi alel dan genotip dari 2 SNP polimorfik di wilayah gen heksa ditentukan dalam sekelompok individu sehat dalam populasi Iran. Nah, heterozigositas yang diamati untuk RS477507 dan RS2288258 masing-masing yaitu 27,70 dan 18,24 yang menunjukkan nilai informatif fokus RS2288258 yang lebih tinggi dibandingkan dengan lokus lainnya. Untuk inferensi haplotip untuk penanda dihitung dari informasi genotip dengan metode statistik EM menggunakan perangkat lunak Power Maker. Nah, untuk 3 haplotip termasuk CA, TA, dan TG memiliki frekuensi yang lebih tinggi dari 5%. Untuk frekuensi alel dan presentase heterozigositas ini untuk penanda polimorfik wilayah gen heksa disediakan secara khusus untuk populasi berbeda oleh database UCSC Genome Browser. Selanjutnya, result dan discussion atau hasil dan diskusi pada jurnal ini dikatakan bahwa salah satu penyebab neodegenerasi pada anak-anak yaitu adanya gangguan penyimpanan lisosom atau LSDS. Nah, selanjutnya dilakukan analisis tidak langsung melalui penanda polimorfik sebagai alternatif. Nah, hal ini dikarenakan sequencing secara langsung memakan biaya dan juga waktu yang sangat banyak. Untuk penanda informatif harus memiliki frekuensi alel tinggi, derajat heterozigositas yang tinggi, dan LG rendah dengan penanda lain yang digunakan. Studi ini menyarankan bahwa SNP dapat memiliki fungsi yang berbeda terkait kerusakan pada struktur fungsi dan juga stabilitas protein gen heksa. Selain itu, beberapa SNP dapat mengganggu situs mRNA yang dilestarikan dan juga menciptakan situs mRNA baru yang mungkin mengubah fungsi gen. Pada penelitian ini dilakukan juga evaluasi penanda polimorfik secara independen pada populasi yang berbeda. Untuk RS2288258, frekuensi alel A dan G masing-masing yaitu 98,8% dan 9,12%. Selain itu, genotip GG tidak teramati. Nah, pada alel A lebih umum sebagai alel dominan dan alel G sebagai alel yang resesif. Persentase heterozigositas untuk marka SNP RS2288258 dan RS477507 masing-masing adalah 18,24 dan 27,70% yang sedikit lebih tinggi dari persentase keterkaitan antara dua penanda yang diteliti pada sekelompok penduduk Iran pada provinsi Isfahan.
Nah, mengingat bahwa RS 2288258 dan RS 477507 terletak di wilayah intronik dan promotor gen heksa. Karena tingkat kesetimbangan keterkaitannya sedang, hal ini mungkin tidak signifikan untuk diusulkan sebagai penanda genetik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi karakteristik dua penanda SNP pada gen heksa dalam sampel populasi Iran di Provinsi Isfahan. Berdasarkan frekuensi alelik dan derajat heterozigositas, kombinasi kedua penanda ini pada populasi Iran menghasilkan identifikasi 3 haplotip informatif pada tingkat populasi dan keluarga yang dapat digunakan sebagai penanda yang sesuai untuk mengidentifikasi pembawa dan diagnosis prenatal Tay-Sachs di keluarga Iran. Nah, jadi itu dia hasil review saya terhadap salah satu jurnal yang membahas mengenai penyakit Tay-Sachs di wilayah Iran. Nah, untuk doinya ini dapat diakses